Jadi sebelum saya menikah, saya pernah memiliki kista 8,5 cm dan pada saat itu dari dokter meminta saya untuk mengangkat rahim saya, tapi akhirnya saya melakukan operasi di negara tetangga kita. Dan setelah saya menikah, ternyata pada saat mengunjungi dokter itu dokter bilang saya ada kista 4,5 cm dan kista tersebut katanya sih tidak membahayakan, tetapi akan membuat saya itu susah untuk memiliki anak karena kista itu kategori kista endometriosis. Pada saat itu saya sudah pernah juga mengkonsumsi obat herbal dan tidak berhasil sampai akhirnya memutuskan untuk dioperasi. Jadi sebelum saya dioperasi, ibu saya pulang dari Jakarta bilang ada informasi dari Jakarta, Lela coba konsumsi obat Pak Juanda. Jadi saya tadinya nggak mau kan, ya udah males gitu karena udah pernah menggunakan beberapa obat herbal dan saya akhirnya pada saat itu Pak Juanda datang tanggal 17 Desember 2011, saya masih ingat. Dan saya datang dan saya merasa oh ya kayaknya saya mau nyoba ini. Setelah 3 bulan saya dan suami saya mengkonsumsi obat tersebut, bulan Maret alhamdulillah kami datang ke dokter, dinyatakan saya hamil dan dokter sama sekali tidak ada menyebut mengenai kista. Jadi kami pun berpikiran bahwa kista itu sudah hilang. Pada saat dokter menyatakan bahwa saya positif hamil, rasanya gimana ya, suami istri langsung nangis di depan dokternya, sangat senang sekali karena itu merupakan anugerah bagi kami setelah sekian lama menunggu. Alhamdulillah anak kami lahir pada tanggal 18 Desember 2012 dan sudah bersekolah mulai dari umur 10 bulan dan menurut guru-gurunya di dalam kelasnya anak kami ini lebih dari teman-temannya yang lain. Jadi sudah lebih pintar, lebih bisa bersosialisasi, lebih aktif. Beberapa bulan yang lalu ibu saya bilang ke saya, kok di kaki saya ini ada benjolan katanya gitu. Jadi beliau datang ke dokter dan menurut dokter, oh Bu ini kista katanya gitu, harus dioperasi. Dan waktu itu ibu saya bilang, aduh kayaknya udah gak pengen lagi kalau harus dioperasi. Terus saya bilang gini, Bu saya aja yang punya kista di dalam rahim bisa hilang, gimana kalau ibu juga coba minum obat Pak Juanda? Ternyata setelah 1 bulan beliau mengkonsumsi obat tersebut, kista di kakinya langsung tidak ada. Tadinya sebesar benjolan, tadinya sebesar telur ayam gitu. Ternyata setelah itu sudah tidak ada sampai sekarang, alhamdulillah sudah hilang. Dan juga kepada Pak Juanda, mungkin ini semuanya memang dari Allah SWT. Saya dipertemukan juga karena Allah dan alhamdulillah saya berhasil sama seperti yang lainnya. Ya, untuk ibu saya terima kasih karena selalu berada di samping saya dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tidak patah semangat dan putus asa sampai akhirnya kami berhasil menjalankan terapi ini. TORS secara akademis, secara ilmu kesehatan, bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Ya,
Ini bukan cerita kosong, karena saya sendiri mengalami selama 5 tahun kena penyakit ini. Saya nikah tahun 90, kemudian kehamilan pertama istri saya meninggal dalam kandungan 7 bulan. Nah, kemudian setelah mencari tahu bahwa ini ternyata istri terinfeksi tokso dan rubella sama CMV, maka disitulah kita mulai pengobatan dengan berbagai jenis antibiotik. Diobatin secara intensif selama 5 tahun, tetapi TORS tidak pernah turun. Sehingga meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Maka terakhir kali dalam pengobatan, tahun kelima, saya desak dokter, kenapa dengan pengobatan yang lama, biaya yang mahal, obat bagus, kenapa tidak pernah turun, kenapa tidak pernah sembuh? Dia menjawab, Pak Juanda, saya sudah maksimal mengobati istri Pak Juanda, terus terang bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Jadi Pak Juanda menunggu 5 tahun atau 10 tahun akan datang, hasilnya akan sama. Nah, di saat seperti itulah saya mau kemana? Saya pengobatan bukan dengan pengobatan ini, kita dengan pakarnya, dengan ahlinya, ya, dengan spesialisasi, ya. Bingung mau kemana lagi? Di saat seperti itulah Allah berikan obat ini pada saya, kemudian saya berikan kepada istri, kemudian diminumlah dalam terus-menerus selama 3 bulan tanpa direncanakan hamil. Ketika hamil, terus berjalan, take uji lab, alhamdulillah ternyata dia negatif, tokso negatif, rubella CMV negatif, dan lahir alhamdulillah lahir yang sehat sempurna. Setelah anak punya anak kedua, maka saya tidak langsung mengobati, ya, karena dalam hasil perenungan, ketika saya waktu itu saya masih pegawai pemerintah, pegawai negeri, ya, karena istri pun saya pegawai negeri, saya berpikir, saya berbicara dengan Allah, ya Allah, obat ini untuk siapa? Kedua, ya Allah, bagaimana ibu-ibu, saudara-saudara saya, ibu-ibu, seorang ibu yang mengalami kasus yang sama istri saya, tentu dia akan kewalahan. Orang yang punya uang akan habis ratusan juta. Orang yang tidak punya uang pada akhir terjadi putus asaan. Ya, diobatin aja enggak semua, apalagi yang diobatin. Nah, cuman waktu itu saya tidak tergerak untuk ngobatin. Siapa tahu Allah hanya berikan untuk saya. Nah, saya lebih memiliki, ya Allah, saya ingin meneliti, saya ingin mengamati. Maka disitulah saya meneliti, mengamati. Selama 3 tahun saya mengamati, meneliti ini, alhamdulillah satu demi satu saya tangani. 3 tahun mendapat 109 orang, baru ketahuan di situ setelah direkap, ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Sementara pengetahuan secara akademis, ketika IgG positif, IgM negatif, tidak perlu terapi, nggak usah diobatin. Ketika IgG positif, IgM positif, itu harus diobatin. Ternyata di lapangan tidak terbukti. Ya, ketika IgG positif, IgM negatif yang kata tidak masalah, maka yang menjadi korban kita, ibu-ibu yang ngedep tokso rubella, maka akan gugur, tidak berkembang, bahkan lahir cacat. Itu seperti itu. Nah, Allah berikan pengetahuan. Ketika IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Tahun 96 sampai 99 saya pengamatan, penelitian, dapat 109, sekarang udah ribuan pasien yang sudah lahir sehat sempurna, baik dari kasus gagal hamil maupun sulit hamil. Ketika ada tokso rubella CMV herpes dalam tubuh kita, dalam ibu dan bapak, ada 3 hal yang kita hadapi. TORS dapat menyebabkan gagal hamil. Nah, gagal hamil, dia bisa hamil, tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan. Tadi bisa gugur, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan di akhir dengan lahir cacat. Kemudian tokso rubella CMV herpes juga dapat menyebabkan sulit hamil. Sulit hamil ketika dia nikah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, tidak pernah hamil-hamil. Mungkin ini lebih parah lagi di masyarakat. Seorang ibu ketika sulit hamil tidak akan diarahkan kepada TORS, karena TORS identik dengan gagal hamil. Kita kasus contoh misalnya pada 15 tahun Pak Sopyan di Medan. Dia setelah nikah, dia berobat secara medis secara intensif sekali di Medan dengan dokter yang terbaik, obatin selama 5 tahun belum hamil, tidak hamil. Kemudian berangkat ke Jakarta, sebulan sekali ke Jakarta, terus pengobatan, juga belum hamil. Kemudian ke Penang, 5 tahun juga belum hamil. Divonis 3 dokter ahli, Pak Sopyan tidak mungkin punya anak mandul. Sperma sangat jelek sekali. Nah, di saat seperti itu datang sama saya hanya melihat TORS-nya. TORS-nya tinggi semua. Ibunya tinggi, bapaknya tinggi. Oke, saya obatin TORS-nya. Bulan keempat, oke, turun dia. Bulan kelima, keenam, ketujuh dia hamil. Pak Juanda, istri saya hamil. Oke, terus minum obat, lahir anak perempuan. Setahun kemudian hamil lagi, minum obat lagi, lahir anak laki-laki. Kemudian 6 bulan hamil lagi, sekarang lahir lagi anak yang ketiga. Begitulah Allah menjadikan, ternyata
kasus ini pada sudah hamil bukan satu. Kita udah banyak yang sudah hamil, yang 20 tahun, yang 17 tahun, yang 13 tahun, yang 15 tahun, yang 10 tahun, di bawah 10 tahun banyak sekali. Jadi ini memberikan berita gembira kepada kasus yang sulit hamil. Bahwa TORS ini bukan hanya Indonesia yang tidak ada obatnya, ini dunia belum ada obatnya. Saya bukan dari buku saja, saya dari pasien saya yang berobat ke Singapura, berobat ke Amerika, berobat ke Jepang, berobat ke Perancis, berobat ke Australia, belum ada obatnya. Dan dia berobat sama kami, kemudian dia turun negatif, hamil, lahir sehat, dan itu bisa ditelepon sama waktu tersebut. Di masyarakat kita, ketika anak kita lahir cacat, dihubungkan dengan tahayul. Ketika jadi ada 3, maka nyalahin pada suaminya, papa sih waktu saya hamil, motong kambing, motong ayam, cincang-cincang, jadi 3. Ketika ususnya terburai, nyalahin suami juga. Ketika kepala besar, itu bukan karena tahayul, itulah dari akibat dari virus dan parasit ini, sehingga anak kita cacat tidak sempurna. Maka dengan pemberian pembekalan ini, pengetahuan masyarakat lebih cerdas, lebih pintar. Terbukti ketika toxo-rubella SMP herpes, anak yang pertama mungkin cacat, yang kedua, ketiga, dan setelah lahir sehat sempurna. Saya menikah di tahun 2007. Berarti sekitar sekarang lebih kurang udah mau masuk 7 tahun. Kita nggak punya anak sekitar 3 tahun. Istrinya pernah hamil anak pertama, tetapi dalam usia 6 bulan meninggal dalam kandungan. Dikarenakan kondisi dokter disebabkan dari toxo. Ya, kita sedih karena kehilangan seorang anak yang kita harapkan. Jadi setelah istri saya kena toxo, kita coba berobat sama dokter kandungan. Itu lebih kurang 2 tahun lebih lah. Ya. Dan hasilnya ya virusnya tetap ada. Setelah itu kita mendapatkan informasi salah satunya dari dokter kandungannya juga, karena beliau bilang sebenarnya di obat dokter itu tidak ada yang menyembuhkan, cuman untuk pencegahannya aja. Makanya dokternya sarankan untuk kita datang ke Dr. Juanda untuk berobat ke sini. Ya alhamdulillah, setelah kita datang ke sini dengan waktu yang bisa kita bilang sesingkat lah, selama 3 bulan, ya hasilnya sangat memuaskan. Hasil toxonya udah negatif ataupun udah tidak ada. Setelah itu kita program hamil, ya alhamdulillah setelah kita program kita berhasil. Nah sekarang kita udah punya 2 anak, ya salah satunya yang ini anak saya yang pertama, yang satunya lagi sekarang mau masuk bulan kedua, udah 2 bulan maksudnya. Ya alhamdulillah anak saya sangat aktif, sehat, ya kebanyakan orang bilang cerdas. Yang pastinya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita keturunan, dan saya juga terima kasih kepada Pak Juanda yang telah menolong kami dengan obat yang telah diberikan, dan juga kita nggak lupa ucapin terima kasihnya juga kepada dokter yang telah rekomendasi kami untuk datang ke Pak Juanda untuk berobat.